besok akan diselenggarakan dengan jurdil, dan kami berharap di dalam pelaksanaan nanti semua kita menyelamatkan setiap suara, mengamankan setiap suara, karena itu bukan suara partai, itu bukan suara capres, itu adalah suara setiap anak bangsa yang berhak menentukan arah masa depan. Indonesia maju! Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang. Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Pemirsa, gong kompetisi mendulang suara dalam pemilu 2024 telah ditabuh. Mulai hari ini sampai dengan 10 Februari, para peserta pemilu dipersilakan berkampanye untuk menjual gagasan dan komitmen kepada rakyat. Selama 75 hari, peserta pemilu diberi kesempatan untuk menarik simpati pemilih dengan cara-cara yang dibenarkan dalam aturan pemilu. Melalui kegiatan kampanye, peserta pemilu sekaligus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat demi memaksimalkan partisipasi pemilih. Semakin besar jumlah pemilih yang mengikuti pemungutan suara, semakin besar pula andil rakyat dalam menentukan arah masa depan bangsa. Inilah live event Kampanye Damai Pemilu 2024 dan kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan Anggi Hasibuan yang akan memantau situasi terkini sejumlah lokasi kampanye para pasangan calon. Anggi, silahkan. Baik, Fitri, benar sekali. Jadi hari ini resmi kampanye dimulai. Mulai hari ini kita akan melihat para capres-cawapres ini sebenarnya memang matang secara ide dan juga gagasan, atau justru hanya jago gimmick. Nah, ini dia juga yang menjadi pertanyaan kita, dan juga kita harus mulai hari ini juga pemirsa, bahwa seterusnya kita akan melihat semakin banyak jenis-jenis kampanye bertebaran, mulai misalnya dari media sosial. Apakah calon Anda ini mampu mewujudkan atau merespon segala bentuk isu? Dan apakah sebagai calon pemilih nanti juga kita dengan mudah termakan gimmick dibandingkan dengan ide gagasan, begitu ya. Nah, di pagi hari ini untuk mengetahui bagaimana jalannya masa kampanye di hari pertama, kita telah bergabung bersama rekan-rekan Metro TV yang saat ini berada di lokasi kampanye para pasangan capres-cawapres. Selamat pagi untuk Andromeda Arizal, kemudian juga sudah ada Arbida Donosemito, dan juga ada Reda Pulpi. Saya akan ke Andromeda dulu, bagaimana persiapan di sana. Hari ini adalah hari pertama kampanye, begitu ya? Ya, betul sekali Anggi dan juga pemirsa, selamat pagi ya. Sebelumnya, ini Anggi dan juga pemirsa di rumah, mohon maaf karena saat ini posisinya calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan ini sudah melakukan agenda safarinya. Ini tadi dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terlebih dahulu kami kumpul di rumah pendopo di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ini tadi Anies diawali dengan melakukan sungkem dan juga melakukan permohonan doa kepada ibu dan juga kepada istrinya. Tadi kalau kami lihat memang ini adalah agenda ataupun juga hal yang selalu dilakukan oleh Anies untuk memulai aktivitasnya. Kita ketahui bersama Anggi pada saat pendaftaran di KPU kemarin, Anies juga sama melakukan hal yang serupa, dan hari ini di awal masa kampanye pun demikian. Kalau kami melihat memang agenda untuk di hari ini sendiri, ini ada beberapa agenda yang akan dilakukan oleh Anies di masa kampanye yang pertamanya. Yang pertama adalah melakukan kunjungan terlebih dahulu untuk ke Tanah Merah yang berada di Jakarta Utara. Kita ketahui bahwa 2016 saat awal memimpin DKI Jakarta pada masa kampanye Pilkada 2016 lalu, Anies pun juga pertama kali untuk masa kampanye ini ada di Tanah Merah. Sehingga tadi kami menanyakan, Tanah Merah ini memiliki kedekatan emosional antara masyarakat Tanah Merah Jakarta Utara dengan Anies Baswedan. Kemudian Anggi nanti akan dilanjutkan untuk ke kawasan Bogor dan juga ke beberapa
beberapa titik lainnya. Anggi dan juga pemirsa, ada hal yang cukup menarik memang dalam agenda ataupun masa kampanye dari calon presiden nomor urut 1 ini. Kita ketahui bersama bahwa sebelumnya silaturahmi kebangsaan ini sudah dilakukan di beberapa kota kabupaten dari seluruh Indonesia yang ada. Namun Anggi, ada hal yang cukup menarik di hari ini, nanti selama 75 hari ke depan antara calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 1 Anies dan juga Muhaimin ini akan membaginya menjadi beberapa kota sehingga seluruh wilayah di Indonesia dapat terpenuhi dan juga visi misi terkait dengan gagasan perubahan ini dapat tersampaikan. Anggi, kami sedikit untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana situasi terkini. Ini merupakan mobil yang kami gunakan di saat ini untuk menuju ke Tanah Merah. Ini tepat di hadapan Anda, ini adalah iring-iringan dari calon presiden nomor urut 1. Ini Anies sendiri didampingi oleh Kapten Timnas Syauqi, kemudian juga sang istri didampingi untuk menuju ke Tanah Merah. Kemudian kalau kami melihat memang di hari ini, di awal masa kampanye ini, selain dari pihak keluarga yaitu sang istri untuk turut mendampingi, kemudian Kapten juga, namun nanti kita lihat ada beberapa dari anggota partai koalisi, baik itu dari PKS, Nasdem, kemudian juga PKB. Demikian Anggi yang dapat kami laporkan dari perjalanan dari rumah Lebak Bulus untuk menuju ke Tanah Merah, Jakarta Utara. Kami kembalikan ke Anda terlebih dahulu. Baik, terima kasih Andro. Saya akan bergeser. Armida, bagaimana kondisi di sana? Tadi Andro sedang di jalan ya, dan juga ikut merayakan hari pertama kampanye ini. Anda seperti apa laporannya dari sana? Baik, selamat pagi Anggi dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kantor Kementerian Pertahanan, di mana hari ini menurut informasi yang kami dapatkan dari Sekretaris Tim Kampanye Nasional Nusron Wahid pada deklarasi kampanye damai kemarin di Grand Said yang digelar oleh Bawaslu, ini menyatakan bahwa calon presiden dan juga calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini hari ini di hari perdana atau hari pertama masa kampanye ini tidak mengambil hak cuti, di mana Nusron Wahid ini menyebutkan bahwa keduanya ini akan bekerja seperti biasa, tidak mengambil hak cuti dan akan melaksanakan tugasnya masing-masing, di mana untuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di Kemenhan, kemudian untuk Gibran Raka Buming Raka yang saat ini hari ini juga sudah kembali ke Solo untuk mengemban tugasnya menjadi wali kota Solo seperti biasanya. Dan menurut informasi yang kami dapat juga terkait dengan kampanye pada hari pertama ini, kemarin pada saat deklarasi kampanye damai, Prabowo Subianto juga sempat menyebutkan atau mengatakan bahwa untuk kampanye di hari pertama ini diserahkan kepada tim kampanyenya untuk dibagi ke masing-masing tugas, di mana Prabowo juga menyebutkan bahwa tim kampanye yang akan berjalan di hari ini adalah yang muda yang bergerak, begitu seperti tim kampanye nasional, tim kampanye daerah, relawan, pendukung, dan juga simpatisan di 200 titik lokasi di tanah air di Indonesia. Dan selain itu juga Capres Prabowo ini menyebutkan bahwa nantinya kampanye ini akan dilakukan di 200 titik di Indonesia, dan hari ini pun kemarin Prabowo menyebutkan akan ada kick off di sekitar Jabodetabek. Namun kami belum mengetahui secara pasti kick off ini akan dilaksanakan di mana. Namun menurut informasi terbaru yang kami dapat, hari ini juga akan dilakukan agenda kampanye secara internal, yaitu di pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana kegiatan tersebut adalah penyerahan dana kemanusiaan untuk Palestina oleh Capres Prabowo Subianto yang nanti diwakili oleh Ketua TKN yaitu Roslan Roslani maksud saya, dan juga Sekretaris TKN Nusron Wahid yang akan dilakukan di kantor media TKN di Jalan Sriwijaya, Jakarta. Pemirsa, terkait dengan hari ini agenda Prabowo Subianto yang tidak mengambil hak cuti dan masih bekerja sebagai Menhan di Kementerian Pertahanan. Saat ini juga saya sedang berada di sini dan tampak memang sampai saat ini kami belum mengetahui apakah Prabowo Subianto sudah hadir di kantor ini ataupun belum, dan tampak di belakang saya juga kondisi yang berada di Kementerian Pertahanan ini memang masih terdapat beberapa kegiatan seperti halnya kegiatan gladi resik seperti yang berada di belakang saya ini, pemirsa, dan juga kami masih terus memantau agenda Prabowo pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan.
kembali ke studio Agi. Baik, terima kasih Armida. Jadi hari ini Prabowo masih akan bertugas dulu sebagai pejabat negara begitu ya. Saya akan bergeser ke Reda Pulpi. Reda Pulpi, silakan laporan Anda seperti apa? Ya, Anggi, saya berada di Merauke, hampir sama seperti Andromeda. Saya juga sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi tempat kampanye hari pertama dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Tepatnya ada di distrik Semangga. Nah, nanti di sana akan ada 3 kampung, yaitu Wainangganango, Kampung Marat, dan juga Kampung Urum. Sudah ada warga yang bersiap, informasi terakhirnya kami peroleh tadi, untuk menyambut calon presiden Ganjar Pranowo. Sementara Ganjar sendiri tadi tiba di Merauke, tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian timur atau pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kemudian sebentar lagi Ganjar akan bertolak dari hotel atau dari penginapan untuk menuju ke tempat lokasi yang jaraknya kurang lebih 1 jam. Kemudian setelah itu nanti juga akan ada pertemuan secara virtual bersama dengan calon wakil presiden Mahfud MD yang saat ini melakukan kampanye juga, namun di sisi barat Indonesia, Anggi, ada di Sabang Aceh. Nanti akan dipertemukan keduanya, ini sekaligus sebagai salah satu bentuk kick off bahwa ini sudah memasuki hari pertama kampanye terbuka bagi pasangan calon presiden Republik Indonesia 2024. Nah, nanti juga dari Ganjar akan bertemu dengan sejumlah tokoh di sini seperti ada Uskup Agung, kemudian nanti juga akan menyapa langsung warga dan juga influencer yang ada di Merauke untuk mendengarkan langsung seperti apa aspirasi dari generasi muda. Dan yang menarik, Anggi, memang untuk Mahfud dan juga Ganjar ini memilih untuk berkampanye di 2 tempat yang berbeda, satu di barat, satu di timur. Memang dengan tujuan Ganjar nanti akan berfokus di Indonesia bagian timur, kemudian Mahfud nanti akan berfokus di Indonesia bagian barat, di mana seiring berjalannya waktu sekitar 72 hari masa kampanye, nanti keduanya akan bertemu di titik di tengah Indonesia bagian tengah. Namun ketika kami konfirmasi memang untuk titiknya ini masih dirahasiakan. Nanti keduanya akan bertemu mendekati atau jelang Pilpres pada Februari 2024 mendatang. Kami akan update juga nanti, Anggi, seperti apa kampanye hari pertama dari Ganjar Pranowo di Merauke. Anggi. Baik Reda, kami akan terus menunggu perkembangan dari Merauke. Dan terima kasih, tadi sebelumnya ada Armida dan juga Andromeda Ariza. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, banyak pendapat warga yang menyerukan soal pemilu dan kampanye damai. Kita simak pernyataan selengkapnya. Menurut aku kampanye Pilpres ya terutama itu harus lebih cerdas, efektif, dan aman pastinya. Kemudian komunikatif juga karena kalau zaman sekarang sih better menurut saya sih kampanye lewat sosial media itu cukup efektif. Kemudian ada wawancara atau debat terbuka itu ngaruh banget sih gitu. Terus tinggalin deh isu-isu atau teknik kampanye lama gitu yang saling menjatuhkan gitu ya. Jadi sama-sama ngebangun positif kampanyenya dan sama-sama menonjolkan apa sisi positif dari masing-masing capres. Kampanye yang efektif menurut saya sih benar-benar adu strategi kalau sekarang ya, apalagi di era digital ini kayaknya perang di sosmed itu kayaknya lebih efektif ya daripada yang cara-cara konvensional. Sebenarnya juga saya agak kurang setuju juga tuh pakai kampanye-kampanye yang apalagi sampai merusak fasilitas umum ya yang kayak gitu. Jadi harusnya sih pemilu ini pemilu yang cerdas ya tahun ini ya, kayak gitu sih. Ya, itu dia harapannya. Hari pertama kampanye kita harus memanfaatkan baik-baik sekali untuk tahu calon-calon kita. Saya akan kembalikan ke Fitri Megantara. Jadi Fitri, tadi rekan-rekan melaporkan bahwa sudah ada rekan-rekan yang melihat perkembangan situasi terkini. Tadi Anies Baswedan akan kampanye per hari pertama. Prabowo tetap bekerja sebagai pejabat dan juga Ganjar Pranowo tadi juga sudah ke Merauke untuk tugas hari pertama. Saya kembalikan dulu ke Fitri Megantara. Ya, terima kasih Anggi. Memang kita lihat bahwa bagaimana kemudian hari ini merupakan hari pertama kampanye dan salah satu kemudian yang menjadi target para paslon adalah para pemilih muda. Nah, strategi apa yang disiapkan oleh tim sukses dari para paslon untuk menggait dan meyakinkan para pemilih muda yang terutama datang dari generasi milenial dan generasi Z? Kita akan bahas dan ulas tapi usai jeda berikut.
Pemirsa, 3 calon presiden harus dapat menggait suara para pemilih muda yang mendominasi pemilih pada Pilpres mendatang. Generasi Z merupakan komposisi yang paling utama untuk meraih kemenangan di pemilu maupun Pilpres 2024. Keberadaan Gen Z atau warga berusia 17 hingga 26 tahun di Indonesia mencapai 29% dari total penduduk. Ini mengartikan mayoritas pemilih pada pemilu 2024 mendatang didominasi generasi Z dan milenial di angka hampir 60% dari total pemilih sebanyak 205 juta. 40 tahun ke atas itu ada sekitar 51,93%. Umur 17 sampai umur 40. Saya ulang, sebanyak 51,93%. Di atas 48,07%. Pengamat politik Ahmad Khairul Umam menyebut pemilih muda menjadi salah satu faktor penting penentu perolehan suara, baik untuk parpol maupun capres-cawapres. Di sisi populasi, kelompok pemilih muda itu menjadi basis pemilih yang cukup besar, terutama di DPT pemilu 2024 mendatang. Masing-masing capres-cawapres juga harus memetakan karena masing-masing kelompok pemilih muda memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pemilih muda di segmen perkotaan maupun di segmen pedesaan. Untuk menggait suara pemilih muda, 3 calon presiden, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan sangat aktif di media sosial. Mengingat media sosial saat ini menjadi platform yang paling digemari oleh generasi Z. Gaya komunikasi para kandidat pun berubah untuk bisa menyasar Gen Z, baik Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Saya menyampaikan rasa hormat, terima kasih karena menjadi anak muda yang tidak diam menyaksikan proses politik. Karena keputusan dari pemilu, pilpres ini akan berdampak pada masa depan mereka. Saya menyambut baik dukungannya dan mari kita kerja sama-sama. Jangkau semua, jangkau anak-anak muda, sampaikan tentang gagasan perubahan, sampaikan tentang gagasan untuk menghadirkan keadilan. Saya ajak anak-anak muda, jangan risih. Anda mau terlibat. Karena politik itu urusan kehidupan. Saya melamar. Lebih banyak orang untuk bisa terlibat. Orang baik masuklah. Karena nanti godaan kalian ada 2. Anda ketularan atau akan menjadi pengawal demokrasi. Yang idealis akan menjadi pengawal. Yang tidak akan ketularan. Karena di sana banyak sekali kenikmatan. Hati-hati. Generasi penerus siap untuk tampil. Dan kapan yang disampaikan tadi oleh Pak Erlangga, kapan mau kita siapkan kalau kita tidak berani mengkaderkan anak-anak muda untuk tampil pada saatnya dibutuhkan. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia per Mei 2023 lalu, Prabowo Subianto merupakan sosok yang paling banyak dipilih generasi Z sebagai calon presiden. Tercatat 43,6% pemilih Gen Z lebih condong memilih Prabowo. Terpaut tidak terlalu jauh, Ganjar Pranowo juga dipilih Gen Z, namun persentasenya tidak setinggi Prabowo. Ganjar justru lebih dilirik oleh pemilih baby boomers atau yang berusia 55 tahun ke atas. Padahal Ganjar adalah sosok yang paling aktif di hampir seluruh lini media sosial. Sedangkan Anies Baswedan dipilih lebih dari 20% pemilih Gen Z. Namun seiring perjalanan waktu dan di masa kampanye yang mendatang, bisa jadi angka tersebut berubah. Berbeda dengan pemilu sebelumnya atau tahun 2019 silam, mayoritas pemilih dari generasi milenial dan generasi Z sangat mendominasi sehingga menjadi bagian strategi dalam pemilu dan Pilpres 2024. Potensi suara Gen Z maupun pemilih muda yang sangat besar pada Pilpres 2024 ini harus menjadi perhatian utama. Para capres harus mampu membaca kebutuhan para Gen Z terhadap sosok pemimpin yang akan dipilihnya nanti. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, mampukah anak muda yakni generasi milenial dan generasi Z menjawab cibiran dan tantangan tentang anak muda bisa apa? Dan sejauh mana gagasan generasi muda dalam membuat pesta demokrasi benar-benar bisa menjadi
adu gagasan, bukan adu perasaan, serta strategi kalangan anak muda dari masing-masing tim pemenangan. Kita akan diskusikan bersama sejumlah politisi muda yang tersebar di masing-masing tim pemenangan Capres-Cawapres. Ada Valdo Maldini dari jubir TKN Prabowo Subianto Gibran, Aryo Seno Bagaskoro, jubir TPN Ganjar Mahfud MD, Latifah Lansori, wakil deputi bidang milenial dan Gen Z tim nasional Amin, dan juga Burhanuddin Muhtadi, direktur eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi Mbak Latifah, Mas Valdo, Mas Seno, Mas Burhan. Kita pagi-pagi mau ngomongin soal pendekatan seperti apa sih yang disiapkan untuk menggait suara para pemilih muda nih, generasi Z dan juga milenial yang disebut sebagai komposisi paling dominan di DPT untuk pemilu kali ini. Tapi sebelum kita membahas mengenai itu, kita akan kembali bergabung bersama rekan Anggi Hasibuan yang akan melaporkan situasi terkini. Silakan Anggi. Baik, pagi-pagi ini saya juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana cawapres kita. Jadi tadi sudah ada laporan mengenai capres-capres, persiapan hari kampanye pertama untuk cawapres seperti apa. Rekan-rekan saya sudah ada di lapangan, kita boleh tampilkan. Ada rekan-rekan yang di lapangan, saya akan mulai ke tim yang menempel Amin atau juga Gus Imin terlebih dahulu ya, silakan. Muhaimin Iskandar atau Gus Imin nantinya akan menghadiri rapat terbuka di salah satu gor yang ada di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Namun hingga saat ini kami masih menantikan kedatangan dari Gus Imin di DPC PKB Jombang karena Gus Imin akan bertemu terlebih dahulu dengan para jajaran ini di DPC PKB Jombang. Dan yang dapat kami gambarkan langsung dari lokasi ini nampak para kader dari DPC PKB Jombang, kemudian tadi juga ada sekjen dari DPC PKB Jombang, ini sudah tampak hadir, dan kemudian ada tim media juga, kemudian ada beberapa jajaran yang lainnya, ini sudah mulai berkumpul, kemudian dari kendaraan-kendaraan juga sudah mulai disiapkan untuk nantinya menuju ke Gor Wringin Rejo Mojokerto, di mana nanti akan dihadiri oleh ratusan hingga ribuan dari kader PKB hingga lapisan masyarakat dan juga para relawan untuk menjalani atau melakukan kampanye perdana bersama-sama di Mojokerto. Nah, meskipun demikian, kami belum mengetahui secara rinci seperti apa nantinya kick-off atau kampanye perdana yang akan dilakukan di Gor Mojokerto. Namun dalam beberapa pertemuan yang sebelumnya, ini Gus Imin selalu menekankan dan juga menggaungkan semangat perubahan, yang mana ini artinya adalah masyarakat dari kalangan bawah ini sangat dipedulikan, terutama masyarakat akar rumput terkait dengan kesenjangan yang hingga saat ini masih terjadi. Karena beberapa saat yang lalu ini Gus Imin ini selalu bertemu dan juga berdialog dengan para pedagang, kemudian para nelayan dan juga petani tentang keluhan-keluhan terkait dengan bahan-bahan pokok begitu. Dan kemudian setelah itu nanti siang ini akan bergeser ke kegiatan yakni berdialog dengan pedagang pasar di Jembatan Merah Plaza Surabaya, kemudian akan dilanjutkan ke kegiatan olahraga bersama dengan masyarakat di lapangan Bola Wedoro Sidoarjo, dan yang terakhir nanti akan ditutup dengan makan malam dan berdialog dengan PKL di Taman Bengkul Surabaya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Anggi, bahwa memang kampanye ini sudah dimulai sejak hari ini hingga 10 Februari 2024 mendatang, dan nantinya di sepanjang saat kampanye ini akan ada 5 kali debat capres dan cawapres. Kemudian pada tanggal 21 Januari hingga 10 Februari nanti akan dijalankan kampanye rapat umum serta juga ada iklan melalui media massa baik cetak, TV maupun online. Demikian Anggi, sementara yang dapat kami laporkan karena dikabarkan Gus Imin akan landing atau tiba di Surabaya ini sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, dan saat ini sedang menuju perjalanan ke tempat saat ini kami berada, yakni di DPC PKB Jombang. Sementara demikian Anggi, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Herona. Kalau begitu saya akan ke Solo dulu deh. Ada rekan Arif, silakan. Pada hari ini saya di depan kantor Balai Kota Surakarta, tempat di mana calon wakil presiden dari koalisi nomor 2, dari koalisi Indonesia Maju ini
Gibran Rakabuming Raka dia mengantor sebagai wali kota Surakarta. Nah, sekira setengah jam yang tadi Gibran sudah nampak masuk di kantor Balai Kota Surakarta menggunakan mobilnya yang cukup khas, yakni mobil Piala Dunia U17 yang sudah melintas di depan Balai Kota tadi dan masuk di ruang wali kota. Nah, perlu diketahui bahwa hari ini Gibran Rakabuming Raka untuk jadwal kampanye memang belum memiliki informasi, baik itu informasi awal maupun informasi resmi dari timnya maupun dari Mas Gibran sendiri. Sedangkan untuk jadwal dari Mas Gibran sendiri untuk sebagai wali kota saat ini diketahui dari informasi dari Kabag Humas maupun yang di-share di grup pers, ini belum ada jadwal yang pasti alias masih tentatif. Rekan Bapak. Baik, masih menunggu jadwal gitu ya, dan hari ini juga tetap bekerja seperti biasa sebagai pejabat negara. Saya akan ke Aceh. Al-Hadi, silakan laporan Anda. Anggi dan juga pemirsa, memang di hari pertama masa kampanye Pilpres 2024 ini, cawapres dari nomor urut 3, Mahfud MD, ini akan memulai kampanyenya di ujung barat Indonesia, yaitu di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Dan dari agenda jadwal yang kami terima, Mahfud MD ini rencananya akan melakukan kampanye di Pasi Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, di mana menurut jadwal ini akan dimulai pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan akan diawali dengan upacara adat Besiju yang merupakan tradisi masyarakat Aceh dalam menyambut tamu yang dilakukan oleh tokoh agama dan juga tokoh adat di Kota Sabang. Dan selanjutnya kegiatan kampanye di Kota Sabang oleh Mahfud MD ini juga akan diawali dengan adanya sambutan dari perwakilan warga Kota Sabang, dan nantinya juga akan ada sesi tanya jawab di mana ada sekitar 300 warga Kota Sabang yang turut hadir di lokasi acara. Kemudian juga akan ada penyampaian visi misi dari paslon nomor urut 3 yang akan disampaikan langsung oleh cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Kemudian juga ini akan dilakukan live streaming bersama dengan warga dan juga dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang juga bersamaan hari ini memulai kampanyenya di Merauke, Papua. Dan kemudian di hari pertama ini juga paslon nomor urut 3 ini juga akan melakukan atau meluncurkan logo baru, di mana di Sabang ini akan ada peluncuran baliho, kemudian juga secara simbolis akan membagikan kaos, dan kemudian juga ada salam 3 jari yang diiringi oleh lagu syukur. Dan kemudian dilanjutkan dengan nantinya akan ada foto bersama dengan warga, dengan juga Mahfud MD sebagai cawapres dari nomor urut 3. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan makan bersama dan juga ramah tamah, yaitu makan bersama kuah belangong yang merupakan memang masakan khas Aceh. Dan kemudian nanti Mahfud MD juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan relawan di Aceh, di Kota Sabang, termasuk juga untuk menggait suara pemilih dari kalangan milenial dan generasi Z. Ini juga akan ada pertemuan khusus dengan relawan dari kelompok milenial tersebut. Anggi. Baik, Al-Hadi, terima kasih atas laporan Anda. Sebelumnya sudah ada rekan Arif dari Solo dan juga ada Rona dari Jombang. Terima kasih rekan-rekan. Saya akan kembalikan ke Fitri Megantara. Tadi kalau kita lihat bahwa jadwal Gibran ini masih seperti Prabowo, hari ini bertugas sebagai pejabat seperti biasa. Agendanya belum ketahui, tapi kita bisa langsung tanya sama Mas Faldo mungkin ya Fitri. Hari ini mau kemana begitu untuk hari pertama kampanye? Silakan Fitri. Oke, terima kasih Anggi Hasibuan. Tapi memang betul gong kompetisi mendulang suara sudah dimulai per hari ini. Tapi apabila kita berbicara mengenai pemilih Gen Z dan milenial, ini strategi pendekatannya seperti apa sih yang sudah disiapkan oleh masing-masing tim ses dari paslon? Kita mulai dari Mbak Latifah dulu, silakan. Terima kasih pertama-tama kami sudah diundang di sini di hari pertama. Akhirnya kita bisa bebas untuk mengatakan pilih kita dong. Oke, bebas untuk mengajak ya. Mengajak siapapun. Nah, dalam hal ini juga saya ingin mengatakan bahwa Gen Z yang umurnya 17 sudah bisa memilih ya pada tanggal 14 Februari 2023 hingga yang umur 25 sampai 26 ini mereka bisa mendapatkan kesempatan exposure yang lebih hebat daripada pemilu sebelumnya. Baik mereka yang sudah pernah memilih mungkin kepala daerah
maupun yang belum. Nah, di tim kita sudah melakukan berbagai macam konsolidasi di seluruh Indonesia dari tingkat nasional, provinsi hingga ke desa-desa. Nah, salah satu hal yang menjadi program yang sangat disukai anak muda yaitu adalah Desak Amin atau Desak Anies, Desak Imin. Nah, di sini kita membantu anak-anak muda menyatakan, mengungkapkan bagaimana pemikiran mereka untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Perubahan apa sih yang mereka harapkan? Jadi diajak untuk bersikap kritis gitu? Iya. Oke. Karena anak muda itu tidak pernah pihak kita menganggap anak muda itu nggak tahu apa-apa. Enggak. Kita tahu bahwa anak muda itu punya semangat yang banyak, bisa bekerja keras, dan tentu saja bisa bekerja sama dengan sesama anak muda, dengan senior-seniornya untuk memastikan Indonesia adil makmur. Oke, Mas Faldo seperti apa dari TPN? Ya. Halo semuanya, teman-teman yang masih muda. Kita di Prabowo Gibran menyadari sekali dengan size pemilih muda yang lebih dari 0,5% dari pemilih, bahwa kita juga menyatakan bahwa pemilu kali ini adalah pemilunya anak muda. Karena memang size-nya paling banyak. Berarti memang dengan size paling banyak berarti strateginya ada yang lebih khusus, istimewa? Oh ya tentu, bahkan representasi anak muda pun jadi calon wakil presiden kita. Lebih dari sekedar strategi, konkret ini barang. Nah jadinya kita melihat bahwa ini adalah pemilunya kita guys. Pemilu di mana kita harus menyadari bahwa ini adalah soal masa depan kita. Jadi oleh karena itu Prabowo Gibran, kandidat yang memang ada soal representasi. Anak muda kan concernnya juga soal masa depan. Adanya regenerasi, butuhnya akselerasi, butuhnya transformasi. Itulah agenda-agenda yang sebenarnya, ini sebenarnya nggak boleh di-share-share banget sih. Agak strategi ya. Tapi dalam artian ini model yang menjadi paradigma kita melihat bagaimana pemilih muda di pemilu kali ini adalah mayoritas pemilih kita. Harapan kita tentunya dengan bagaimana Mas Gibran hadir, Pak Prabowo juga mengakui bahwa anak muda adalah masa depan. Adanya program kartu kredit untuk UMKM, bantuan finansial untuk startup, bagaimana banyak kampus yang akan dibangun dari daerah, menjadi agenda-agenda prioritas dari Prabowo Gibran sebagai bentuk konkret kita menyadari bahwa kali ini anak muda adalah mayoritas pemilih. Jadi ini pemilu kita guys, jadi jangan sampai teman-teman nggak milih. Oke, nah kita sudah mendengarkan nih sedikit strategi dari masing-masing paslon. Mas Heno, dari Pak Ganjar dan juga Mahfud sendiri, apa yang akan menjadi pembeda pendekatan terhadap pemilih muda? Pertama-tama ini menyenangkan sekali, artinya suasananya hari ini kita fun gitu ya, mengawali hari pertama kampanye bahwa ini semuanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebelum ini sudah sangat sering tampil di berbagai kesempatan menyampaikan gagasan idenya. Nah hari ini diturunkan ke berbagai daerah gitu ya, Pak Ganjar ke Merauke dan Pak Mahfud ke Sabang. Ini hari ini jadi satu simbol bahwa kita tidak ingin hanya fokus di Jawa, fokus di daerah yang selama ini menjadi teritori yang dianggap penting, tapi ke seluruh wilayah di Indonesia di mana anak-anak muda hari ini tidak hanya menjadi pemilih saja. Kami punya paradigma bahwa anak muda itu jangan dimanfaatin jadi objek suara saja, tapi harus jadi subjek di situ. Nah, membedakannya bagaimana nih kalau dalam perspektif kami? Perspektifnya pada saat anak muda menjadi subjek, maka pemikirannya mesti diakomodir, mesti didengar. Dia harus ada dialog nih dengan para capres dan cawapresnya. Dia harus bertukar pikiran. Dia boleh memberikan masukan dan lain sebagainya. Nah, semangat itulah yang ditampilkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Maka seringkali datang ke kampus-kampus, sering datang ke tempat di mana anak-anak muda nongkrong dalam rangka untuk menjadikan subjek. Tidak hanya dikasih monolog, kasih satu arah dialog, tapi ada terjadi percakapan yang itu membangun, konstruktif dan bisa saling memberikan masukan. Semangatnya seperti itu. Oke, baik. Mas Burhan, ini karena memang hari pertama kampanye seperti itu, masing-masing tentunya menjual paslonnya dan meyakinkan para pemilih muda seperti itu. Tapi apabila kita berbicara konsep, Mas Burhan, konsep gimmick versus konsep gagasan, mana sih yang diterima oleh pemilih muda, gen milenial, gen Z? Sebenarnya nggak perlu kontraskan, ya. Dua-duanya bisa disatukan dalam pengertian gagasan bisa disampaikan dengan gimmick yang baik, gimmick juga bisa dimasukkan dengan menyimpan gagasan substansial di dalamnya. Jadi tidak harus dibenturkan, karena kalau melihat karakter anak muda, mereka tidak terlalu suka juga dua hal yang sebenarnya bisa disatukan kemudian dibenturkan. Nah, kalau saya begini Rara, kita punya waktu yang sangat pendek, 75 hari. Dan dalam hal yang sama, ada 204 juta pemilih yang harus disapa. Jadi kalau pendekatannya itu tradisional, konvensional, menyapa secara face to face, itu nggak cukup waktunya.
Jadi perlu media. Nah, media ini bisa media mainstream atau media sosial. Tapi kalau kita lihat karakter anak muda, mereka lebih engage di media sosial. Nah, pertanyaannya dalam waktu yang sangat terbatas, dengan size yang sangat luas, dengan geografi yang sangat kompleks, pesan apa yang bisa nyampai ke anak muda? Jadi nggak cukup memang mendatangi, karena sehebat apapun paslon dan tim sesnya per hari antara 10 sampai 15 titik tidak akan mampu menyapa ratusan juta pemilih. Jadi pada titik itu diperlukan satu skema, satu strategi kampanye yang matang, yang membuat orang membicarakan tanpa harus bertemu dengan paslonnya. Platform digital menjadi salah satu media. Persis. Jadi kalau kita lihat, kebetulan kami punya kemewahan untuk melakukan survei opini publik over time, termasuk membandingkan karakter anak muda dan bagaimana mereka mendapatkan informasi. Itu ada dua yang menurut saya unik ya. Satu adalah dari sisi akses terhadap informasi, mereka makin lama makin jauh dari media konvensional. Yang kedua makin dekat dengan media sosial. Itu pun beda-beda ya antar platform. Kemudian ini yang paling penting, narasi atau isunya itu kontras sekali sama populasi secara umum. Populasi secara umum itu umumnya top 3 itu berkaitan dengan isu ekonomi. Mulai dari bahan sembako yang meningkat, kemudian mulai dari pengangguran, kemudian mengatasi kemiskinan. Tapi kalau anak muda, yang pertama ini kita pernah survei 4.040 responden, itu yang paling mereka concern adalah pemberantasan korupsi. Yang kedua, ini yang menarik, lingkungan hidup dan perubahan iklim. Nah ini yang ketika kita cek, saya pikir waktu itu ketika kita melakukan survei tahun 2022, isu ini hanya menjadi makanan anak Jaksel. Ternyata saya salah. Jadi ini across the board, dari Sabang sampai Merauke, kalau mereka terkoneksi media sosial, mereka peduli sama climate change. Nah isu seperti ini sepertinya belum banyak ya. Nah kita akan bahas dan ulas lebih mendalam nih, platform digital yang memang kemudian dekat dan identik dengan pemilih muda. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi. Tadi sempat disebut oleh Mas Burhan bagaimana kemudian platform digital ini menjadi senjata lumayan sangat efektif, penting, pamungkas seperti itu. Ini bagaimana kemudian strateginya masing-masing, Mbak Latifah? Kalau kita lihat penggunaan media sosial, tidak hanya melihat bagaimana atau apa saja yang diposting oleh kandidat kita dan juga timnya, tetapi kita juga perlu melihat komennya. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa para netizen itu menyukai konten-konten dari tim Amin dan juga paslon Amin karena kecerdasan dari paslonnya ini. Pintaran bagaimana menyampaikan berbagai macam hal untuk gagasan-gagasan perubahan di Indonesia. Jadi kalau kita bisa bilang apa yang sudah kita lakukan, kita terus melanjutkan apa yang bagus dan akan memastikan ini bisa menghasilkan suara hingga tanggal 14 Februari 2023. Nah, kalau kita membicarakan media sosial, itu kan tidak hanya yang terkenal seperti Instagram atau Facebook dan TikTok. Kita juga ada di berbagai platform seperti yang ada sudah berubah menjadi X dan temannya juga. Temannya Instagram yang menjadi kembarannya apa itu namanya? Di Threads juga. Jadi berbagai macam media sosial dan juga media sosial yang dimiliki oleh media-media konvensional pada umumnya itu kita hadir di sana. Tapi kan ini kemudian strateginya mungkin sama dengan semua paslon kan seperti itu. Ini diferensiasinya seperti apa, Mbak Latifah? Isinya yang berbeda. Jadi di sini ketika tadi saya bilang netizen itu menilai betul-betul cocok banget nih Pak Anies, pinter kelihatannya, mau berdebat dengan anak muda, mau mendengarkan, mau menyampaikan kembali pemikirannya. Dan hal inilah yang membuat anak-anak muda itu menjadi merasa didengarkan. Oh saya cocok nih sama pemimpin yang seperti ini.
seperti Pak Anies, seperti Caimin. Dan inilah yang kita terus ingin ingatkan kepada anak muda, kalau pemimpin seperti yang mereka impikan itu ada dan siap memimpin Indonesia. Mas Faldo. Ya, saya rasa semua kandidat pasti udah pakai ya. Sebelum Pilpres ini pun dimulai kampanye hari ini semua udah pakai dan semua udah aware. Tapi yang paling penting mungkin yang kita mencoba dari tim Prabowo Gibran adalah tidak saling menyerbu satu sama lain, tidak saling hate comment gitu. Karena kan ya kita pengen pemilunya yang santai, santuy, yang gembira. Ya semua pakai AI juga saya lihat. Tapi kan substansinya nggak perlulah pakai pasukan komen-komen yang meramaikan setiap postingan. Ini menunjukkan ke siapa nih? Enggak. Semuanya mungkin ada gitu. Mau yang tiba-tiba ya namanya relawan kan, kadang-kadang rela, kadang-kadang ngelawan gitu. Nah, tapi dalam hal ini kami kira soal substance mungkin itu penting sekali. Bicara soal lingkungan tadi, dari Prabowo Gibran kita pengen mendukung kembali hilirisasi, memastikan tidak lagi ada polusi, dan juga mendorong banyak kendaraan listrik sebagai public transport. Nah, itu kan hal-hal yang memang kita sasar banget. Tapi sekali lagi, sudah disasar atau? Ya, itu termasuk dalam program kampanye kita. Dan dalam hal ini yang kami kira yang paling penting adalah bagaimana menjadikan media sosial bukan sarana hoax, sarana kebencian, sarana marah-marah. Ya kalau ngomel-ngomel mah monggo, kita Prabowo Gibran tidak ikut, mohon maaf gitu. Kita ini gimmick. Bukan gimmick sudah dimulai. Bukan gimmick, itu adalah metode kita menyesuaikan dengan bagaimana realita politik hari ini. Tapi gimmick tidak apa-apa kalau dibawa dengan gagasan. Saya pun rebranding rambut politisi keriting baru, beda banget kan. Generasi lama nih. Karena zaman berubah, itu yang disadari oleh Prabowo Gibran. Oke, Mas Eno. Iya. Kalau bicara tentang media sosial ya Mbak ya, sebenarnya kita kalau mau track ke belakang, yang paling pertama salah satu orang yang dari dulu sudah melakukan ini sebagai cara untuk menyapa masyarakatnya, menjawab persoalan, itu ya Pak Ganjar Pranowo. Kita tahu sendiri pada waktu menjadi gubernur, beliau itu jadi admin sendiri untuk Twitternya, untuk Instagramnya, bahkan pakai TikTok di awal-awal, sampai dulu rame sekali segala macam, sehingga konsistensi ini terbangun hingga hari ini. Maka pada saat bicara tentang menyapa masyarakat melalui media sosial, berinteraksi secara dua arah, ya kalau bicara konsistensi, ya Pak Ganjar ini salah satu yang paling pertama nih melakukan itu, sehingga kami rasa hari ini hanya amplifikasi dari semangat yang sudah dibangun saja. Karena kami yakin bahwa di media sosial itu ya kita harus kemudian bisa membangun engagement itu sehingga masyarakat mau untuk kemudian bicara. Kita hampir nggak pernah loh kemudian di kami ini rame mungkin di media sosial, nggak seperti teman-teman yang lain ya pada saat rame di komen segala macam yang ceritain Mas Faldo tadi. Tapi apa yang kita lakukan, banyak dari masyarakat dan para relawan, simpatisan pendukung Pak Ganjar itu turun ke bawah. Kita canvassing itu, melakukan gerakan dari rumah ke rumah, kita melakukan kampanye sosialisasi di bawah. Arahannya seperti itu, sehingga yang kita target adalah tidak hanya di media sosial, tapi betul-betul gerakan darat yang itu menyentuh langsung, menyapa langsung persoalan. Mas Burhan, membangun engagement ini menurut Anda seefektif apa atau apa kemudian strategi ini yang memang efektif? Ya, memang kuncinya adalah engagement sama storytelling. Jadi apakah narasi atau konten yang disampaikan oleh paslon didukung oleh timnya itu punya cerita, ya story is the king ya dalam konteks media sosial. Nah dalam konteks itu ini yang menjelaskan mengapa meskipun media sosial sudah sedemikian mempengaruhi peta elektoral beberapa tahun terakhir, tapi tidak semua politisi sukses untuk mentransformasi dari pendekatan konvensional ke pendekatan medsos. Jadi banyak sekali politisi atau agensi pemerintah kita yang punya akun-akun di media sosial, tapi sekedar punya, just nice to have. Karena kalau kita lihat kontennya, itu tidak interaktif, tidak ada engagement. Mereka punya akun Twitter, punya akun TikTok, punya akun IG, tetapi isinya itu sekedar memindahkan dari pendekatan offline ke online. Jadi mindset-nya itu masih offline. Tapi medianya online. Akibatnya gagal total kan. Nah, ini yang menurut saya perlu dipelajari ya, dicermati oleh para timnya, tim paslon. Tetapi mereka diuntungkan ya. Karena dari 3 capres tidaknya itu 3-3-nya itu relatif melek media sosial. Ya, Mas Anies, Pak Prabowo, termasuk Mas Ganjar, memang beda-beda ya kalau saya lihat. Misalnya Mas Ganjar itu cenderung lebih komunikatif. Kalau Mas Anies, konten-kontennya itu cenderung berkaitan dengan kinerja, gitu ya.
terutama waktu zaman beliau menjadi gubernur. Kalau Pak Prabowo itu lebih estetik konten-kontennya. Coba cek tuh, misalnya ketika Pak Prabowo memberi selamat waktu Indonesia mendapatkan emas, itu dia hanya gambar hormat bendera merah putih. Tiga-tiganya punya style sendiri-sendiri. Sekarang jadi sebenarnya sudah ada diferensiasi. Sudah ada diferensiasi. Tinggal diamplifikasi oleh timnya kan dengan kekuatan dan kelebihan masing-masing. Oke, Mas Burhan, tapi karena tadi Mas Burhan sudah berbicara mengenai diferensiasi style, apabila kita melihat style, ada perubahan gaya komunikasi politik nih dari masing-masing paslon. Coba bagaimana komentarnya? Ini menarik nih. Kalau Mas Anies dan Mas Ganjar tidak banyak perubahan, stylenya itu relatif sama. Jadi membangun kredibilitas lebih mudah. Karena mereka membangun rekam jejak kan dari sejak mereka menjadi gubernur. Untuk Pak Prabowo memang kelihatan sekali terjadi perubahan gaya dan so far berhasil gitu ya. Kalau kita lihat dari perubahan 2014-2019 dibanding 2024 ya. Jadi pendekatan yang diambil oleh Pak Prabowo lebih rileks ya. Pada titik tertentu lebih banyak gimmicks ya. Meskipun sebenarnya mudah sekali juga mencari gagasan Pak Prabowo di beberapa forum. Dan ini satu yang mungkin tidak dimiliki oleh dua paslon lain. Ini dalam studi representasi itu ada dua setidaknya ya. Satu representasi deskriptif, dua representasi substantif. Representasi substantif mungkin bisa dimiliki oleh tiga paslon. Gagasan tentang menyapa anak muda. Tetapi Pak Prabowo diuntungkan karena ada Gibran anak muda. Lepas dari munculnya Gibran yang sangat kontroversial ya, kita harus mengakui itu dong. Bahwa beliau masuk melalui satu proses yang sampai sekarang menimbulkan kontroversi. Tapi lepas daripada itu, Mas Gibran anak muda. Jadi dia punya representasi deskriptif. Nah ini yang harus di-challenge ya oleh tim Mas Ganjar maupun Mas Anies. Bahwa muda bukan hanya dari sisi usia. Betul. Nah itu yang mungkin nanti bisa didiskusikan ya. Mungkin, Mas Yono, tanggapannya. Kita percaya sepakat bahwa bicara tentang usia biologis itu bukan satu-satunya indikator muda. Kalau hanya masalah biologis saja ya kita semua muda nih di sini. Tapi kita percaya bahwa ada lebih dari itu. Apalagi saat membangun sebuah kebijakan, jadi satu pemimpin di sebuah institusi, lembaga yang membawai 270 juta jiwa sebagai presiden atau wakil presiden, maka representatif yang deskriptif yang disampaikan Pak Burhan tadi, ini harus lebih jauh menjadi sesuatu yang substantif, saya rasa. Nah, oleh karena itu, saat bicara tentang itu, indikatornya bagaimana? Nah, kita sekali lagi, prinsipnya adalah anak muda dan generasi Z ini butuh dilibatkan. Butuh dilibatkan, terlibat, didengar suaranya, dan kebutuhan aspirasinya ini mau didialogkan sehingga ketemu solusinya. Nah, Pak Ganjar melakukan kesan itu. juga anak muda ini apatis terhadap politik, ini gimana nih? Enggak, saya percaya bahwa Gen Z itu tidak apatis kok. Saya selalu bilang ini semacam cinta bertepuk sebelah tangan aja. Gitu. Jadi ada kekecewaan sedikit-sedikit sama politik, akhirnya takut-takut. Nah, politisinya sama, kadang mungkin nggak ngerti cara komunikasi dengan anak muda. Nah, ini butuh ketemu. Nah, cara ketemunya di mana? Ya disitulah, di ruang dialog itu ketemu, di ruang gagasan itu ketemu. Bagaimana gagasan yang ditawarkan politisi bertemu dengan kebutuhan anak muda. Nah, itulah yang dilakukan Pak Ganjar. Makanya keluar program sekolah gratis, satu keluarga miskin, satu sarjana, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita tunggu komentar dari Mas Faldo dan juga Mbak Latifah, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Tadi sempat kita terjeda oleh jeda seperti itu, Mbak Latifah, tapi membangun engagementnya seperti apa sih sebetulnya? Karena kan kemudian diferensiasinya memang sudah ada, tapi kan harus kemudian ada engagement juga yang dibangun seperti itu. Ya, yang pertama banyak sekali anak muda yang dianggap itu suka galau. Kita meyakini bahwa anak-anak muda itu adalah generasi emas, bukan generasi cemas. Nah, disinilah kita hadir terus. Jadi paslon kita ada untuk berinteraksi waktu bertatap muka, dan juga paslon kita itu juga hadir untuk melihat pergerakan anak-anak muda. Kemarin saya ngobrol sendiri dengan Cak Imin, dan Cak Imin bilang, oh saya follow kamu kok, loh berarti Bapak pegang sendiri akunnya. Iya, saya pegang sendiri. Ini adalah contoh-contoh nyata
dan real yang dilakukan oleh calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia nomor urut 1 saat ini. Dan di sini juga tadi seperti Mas Burhan bilang, diferensiasi yang ditunjukkan oleh paslon nomor 1 ada di kinerja. Kalau ngomongin soal muda nih Mbak, saya sebagai perempuan yang penasaran banget sebenarnya sama calon wakil presiden saya itu kok bisa awet muda. Beliau itu 3 tahun lebih tua daripada calon presidennya, daripada Pak Anies, tetapi terlihat lebih muda. Bukan ngomong apa, tetapi disitulah saya melihat bahwa ada hal-hal yang membantu orang-orang itu bisa lebih dekat kepada berbagai macam generasi, baik yang senior maupun yang junior seperti Gen Z ataupun milenial, dan juga dari berbagai macam segmen. Nah, disinilah kita meyakini bahwa hadir di media sosial saja tidak cukup. Kita juga berinteraksi. Dan tim tidak berdiam diri hanya mengandalkan akun paslon saja, seperti akun media sosial saya maupun tim-tim lainnya yang ada di paslon dan juga di para partai pengusung seperti itu. Oke, Mas Faldo. Ya, yang pasti di media sosial untuk membangun engagement kita tidak akan saling menjatuhkan satu sama lain. Kita nggak akan bilang slepet kainnya Pak Anies dan Caimin itu gimmick atau joggingnya Mas Ganjar itu gimmick. Enggak gitu. Kita menghormati satu sama lain bahwa oke, good, nice campaign, mantap Caimin. Ini kembali pada gaya komunikasi ya, kayaknya agak berbeda. Saya udah siap-siap bawa sarung juga, pengen tak selepet juga gitu loh, gimana gitu. Maksudnya kita menghormati, jadi kita pengen menggunakan media sosial sebagai ya tools yang fun gitu ya. Bahwa jangan sampai narasi yang kreatif, yang lucu-lucu dibilang gimmick, jangan sampai narasi yang berat dibilang terlalu substansi, enggak gitu. Ini inline semua. Jadi menurut kami bagaimana caranya kita ingin bagaimana gagasan itu disampaikan secara relatable, tidak ya saling menjatuhkan, tidak menyebar hoax, tidak mengamuk-ngamuk di Twitter, hampir setiap tweetnya marah-marah terus gitu kan, sampai berhenti pamit dari Twitter, ya kasihan tuh, ya kan, jadi maksud saya janganlah sudah kita. Mas Hero atau Mbak Nadima, Mas Bura ada tanggapannya? Temen saya. Saya tuh pengen ngomong gimana gitu, ini ngomongin siapa sih? Sebenarnya Mas Faldo ini ngomongin siapa sih? Yang dulu gitu loh. Itu selepet sarung itu bengkak nggak? Kakinya Mas Anies bengkak? Oh enggak, gimana? Cerita dong soal selepet itu dong. Jadi saya juga dulu pernah ada di pesantren. Sarung seru itu banget itu. Mau masuk pesantren juga? Enggak, saya udah dulu pas Ramadan main gitu. Jadi kalau memang sarung itu adalah sesuatu yang sangat umum ada di pesantren yang kita gunakan, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan itu tidak hanya sebagai sesuatu pakaian yang kita pakai untuk sholat, tetapi juga untuk menemani kita kalau tidur nih, mau subuhan dingin nunggu di masjid, sampai begitu saya tahu kan. fungsi sarung dari Caimin dan Tapi akhirnya juga kita gunakan untuk hal-hal yang fun. Seperti itu. Jadi ini kelihatan dari bagaimana kita ada di semua segmen. Ya, artinya gini sebenarnya, bedakan gimmick atau enggak itu kan lihat rutinitasnya. Gus Imin itu sehari-hari kan dulu memang santri, makanya pakai sarung seperti itu. Mas Ganjar juga lari, setiap hari sebelum Copras-Capres ini juga lari. Pertanyaan saya, apakah pada saat rapat-rapat Pak Prabowo itu memang joget-joget begini? Nah itu kan saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Ada jawabannya. Oke, baik. Belum pernah ketemu saya. Oke, kita pertanyaan terakhir ke Mas. Apa jawabannya? Oke. Jawabannya. Oke. Kita terakhir ringkas saja ke Mas Burhan. Ini bagaimana kemudian harus para paslon ini harus meyakinkan publik pemilu ini memang menjadi sebuah pesta demokrasi yang riang gembira, menyenangkan, tapi kemudian ini heavy-nya atau beratnya adalah pada adu gagasan bukan adu perasaan. Ringkas saja Mas Burhan. Begini, beda dengan 2019. Di saat itu dosis politik identitas itu jauh lebih mewarnai ya kampanye atau dinamika politik jelang pemilu. Sekarang secara sosial less polarizing, tetapi isunya bergeser dari isu politik identitas menjadi isu yang berkaitan dengan kecurangan, berkaitan dengan netralitas aparat. Ya. Isu-isu yang menurut saya penting juga dari sisi demokrasi karena kita pengen menghadirkan satu kontestasi yang tidak hanya riang gembira, tapi juga legitimate. Jadi siapapun yang menang, yang kalah bisa menerima. Nah pada titik itu perlu playing field yang rata dan ketiga calon itu juga harus saling mengingatkan, mengontrol
Karena bagaimanapun mereka punya kepentingan mendapatkan pemilu yang legitimate, yang jurdil, sehingga siapapun yang menang mereka bisa terima dengan lapang dada. Oke, kita harapkan memang para pemilih muda ini memang memiliki literasi politik yang tinggi, kemudian karena akan menjadi penentu arah bangsa ke depan dengan segala dinamika politik di dalamnya. Baik, terima kasih Mas Burhan, Mas Seno, Mas Faldo, dengan tangan Mbak Latifah. Terima kasih telah terima kasih telah berbincang bersama kami di pagi hari ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live event akan segera kembali bersama rekan Anggi Hasibuan sesaat lagi. Pemilu besok akan diselenggarakan dengan jurdil, dan kami berharap di dalam pelaksanaan nanti semua kita menyelamatkan setiap suara, mengamankan setiap suara, karena itu bukan suara partai, itu bukan suara capres, itu adalah suara setiap anak bangsa yang berhak menentukan arah masa depan. Indonesia maju! Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang. Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Pemirsa, sangat tidak terasa, satu persatu tahapan pemilu sudah mulai kita jalani. Hari ini kita punya 3 paslon. Semuanya sehat, nomor urut sudah lengkap, tinggal kita sekarang memantau adu ide dan gagasan yang diusung masing-masing paslon tentang mau dibawa kemana ini negeri di bawah program kerja calon presiden dan wakil presiden. Hari pertama kampanye kali ini saya akan tampilkan data perbincangan soal para capres di media sosial. Untuk pemilih kali ini sorotan-sorotan publik kerap merespons gaya, terus cara komunikasi, dan juga isu-isu yang diangkat para capres-cawapres. Berikut adalah datanya. Kita tampilkan data yang pertama di sebelah kanan saya, pemirsa. Ini kalau misalnya kita bisa zoom di sebelah sini, ini adalah komparasi performa digital untuk popularitas digital capres-cawapres yang dirilis Cakra Data. Menunjukkan data seperti ini, pemirsa. Jadi berdasarkan jumlah percakapan warganet yang terhimpun dari berbagai platform media sosial dan juga media online, yang paling unggul untuk engagementnya adalah pasangan Prabowo Gibran dengan total lebih dari 1 juta percakapan. Di sebelah sini ya pemirsa ya datanya. Kemudian juga diikuti dengan pasangan Ganjar di angka lebih dari 900, kemudian baru di pasangan Amin di angka 600. Kita bergeser ke data berikutnya, interaksi digital Capres-Cawapres, top engagement post warganet terhadap percakapan Amin. Ini disebabkan oleh unggahan 17 November. Kita boleh bergeser data berikutnya? Oke, ini dia ya. Ini adalah interaksi digitalnya. Jadi percakapan Amin disebabkan oleh unggahan 17 November 2023 tentang informasi ko-kapten tim nasional Amin yang merupakan tokoh penggerak perempuan yaitu Nihayatul Wafiroh. Dan untuk pasangan Prabowo Gibran yang paling tinggi engagementnya adalah pada 18 November, unggahan soal latar belakang pendidikan Gibran yang dipertanyakan warganet. Dan untuk pasangan Ganjar Mahfud, engagement tertinggi di 17 November soal capres Ganjar yang serap aspirasi kawanan buruh di Tangerang. Kita akan bergeser ke data ketiga, yaitu ini adalah favorabilitas soal kecintaan juga dari warganet juga ya. Pasangan Amin dan juga Ganjar Mahfud mempunyai prestasi atau juga presentasi sentimen positif yang dominan. Ini bisa kita lihat di sini pemirsa angka-angkanya bahwa untuk Amin dan juga Ganjar ini punya presentasi positif yang dominan, angkanya 51% dan juga 57%. Sorotan sentimen positif ke Ganjar Mahfud adalah soal kehadiran Yeni Wahid yang secara resmi jadi bagian tim pemenangan nasional. Dan untuk pasangan Amin adalah terkait pengumuman struktur inti Timnas Amin yang dinilai unik dan beda dari kedua pasangan lainnya. Sedangkan sentimen negatif masih menyelimuti pasangan Prabowo Gibran yang dikaitkan dengan kritik warganet soal keputusan batas usia capres-cawapres oleh MK dan juga isu dinasti politik. Kita bergeser ke informasi berikutnya soal tren percakapan warganet. Pasangan Amin adalah, kita boleh tampilkan sebelah sini,
Ini warnanya sudah kami coba untuk dibedakan pemirsa ya. Jadi untuk abu-abu ini adalah kami simbolkan untuk Amin. Prabowo Gibran adalah kuning, kemudian Ganjar Mahfud adalah merah. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini data yang diolah oleh Data Cakra dari tanggal 1 sampai 21 November 2023. Apa yang tergambarkan di sini bahwa pergerakan grafik percakapan masih naik turun. Artinya peran digital campaign yang dilakukan oleh ketiga capres-cawapres ini belum stabil secara konsisten dan juga berkelanjutan. Ini bisa jadi PR untuk masing-masing dari tim strategi. Ada temuan juga dari Cakra Data bahwa aktivitas cyber army di sini dalam mempengaruhi opini publik warganet terhadap ketiga pasangan, tapi tingkat interaktifnya atau aktivitasnya ini belum masif dan berdampak terhadap situasi krisis yang bisa terjadi kepada semua pasangan. Oleh karena itu, sebelum kita breakdown lagi, saya akan invite Head of Cakra Data, Kang Dadan, silakan. Selamat pagi. Pagi. Sehat, Kang? Sehat Ya. Jadi menarik ya data-datanya ya. Jadi belum kampanye aja tuh sudah ramai sekali. Betul sekali, untuk pergerakan di medsos. Kang, jadi ketika kita melihat sekarang trennya adalah pemilih muda ini banyak sekali. Betul. Apakah kesukaan mereka untuk partisipatif, merespon apapun soal isu di paslon ini seiring dengan kemauan mereka untuk cari tahu? Betul. Nah ini menarik sebetulnya Mas Anggi dari temuan kita bahwa memang kan pasca era pandemi COVID ini ada dua transformasi besar yang akan mengubah ya landscape di pemilu tahun 2024. Baik itu transformasi terhadap pemilih muda yang dominan dan yang kedua adalah transformasi digital yang begitu masif. Dan bicara tentang transformasi digital tentu peran anak muda ini yang akan sangat mendominasi. Tadi 53,4% adalah milenial dan juga Gen Z, yang mana dalam konteks Indonesian digital landscape ini hampir 60% lebih ini adalah kalangan digital native. Ya mereka memang milenial dan Gen Z yang memang lahir di era internet sudah berkembang dan hidup di era internet sudah berkembang. Sehingga pengaruh untuk bagaimana para kandidat capres, cawapres memengaruhi dan juga ingin menggait suara anak-anak muda itu memang salah satu sarana dan juga alternatif kuncinya itu melalui kanal media sosial. Karena itu menjadi sangat erat kaitannya antara baik itu dengan karakteristik si pemilih muda ini yang dominan dengan interaktivitas di media sosial dan juga tentang bagaimana pengaruh-pengaruh opini ini akan sangat mudah didapatkan bagi kalangan milenial dan juga Gen Z melalui media sosial. Karena satu hal yang transformasi paling signifikan dari media sosial ini yang bisa kita rasakan ini bukan hanya tentang platform entertainment sebetulnya media sosial saat ini, tapi bagi kalangan milenial dan juga Gen Z bahkan media sosialnya sebagai sumber rujukan informasi, Mas Andi. Sehingga apapun hal yang bisa disampaikan melalui kanal media sosial, diamplifikasi, apakah itu konten, gagasan dan sebagainya, tentu akan sangat tepat dan juga bisa didapatkan ya dengan mudah oleh para kalangan milenial dan juga Gen Z ini, Mas Andi. Kang, tim strategi masing-masing sudah bisa belum ini mengambil kue ini ya, keuntungan ini, atau mereka sudah melihat, sudah jeli atau masih bingung? Ya, saya kira kalau pendekatan ya dari masing-masing tim ini sebetulnya sudah mulai lah. Atau dalam artian memang tadi betul ya sebelum pencapresan ataupun juga bahkan sebelum mengkerucut ketiga pasangan pendekatan-pendekatan komunikasi melalui media sosial sudah aktif. Namun kalau kita lihat di 1 bulan terakhir memang trennya begitu masif, Mas Anggi. Jadi percakapannya terus meningkat. Namun ada hal beberapa catatan yang tadi saya sampaikan. Secara konten, pendekatan, narasi mungkin ada yang membedakan. Tapi yang menjadi sorotan bagi kami adalah amplifikasi. Amplifikasi ini menjadi penting dari bagaimana ketika konten itu sudah hadir, narasi, gagasan itu sudah muncul di konten-konten yang dikemas dengan ciamik di ranah media sosial. Yang paling kuncinya adalah apa? Amplifikasi. Amplifikasi ini adalah tentang bagaimana konten ini bisa terdistribusi dengan baik kepada kalangan milenial dan juga Gen Z. Karena yang menjadi penting juga bahwa kalangan milenial Gen Z ini ada banyak sekali komunitas-komunitasnya dengan preferensinya yang berbeda-beda, sehingga hal yang menurut saya yang paling menjadi catatan bagi para ketiga capres, cawapres dan juga timnya itu adalah tentang bagaimana melihat potensi-potensi celah-celah komunitas, celah-celah preferensi anak muda itu untuk lebih untuk bisa dirangkul. Seperti itu, Mas. Kang, bicara soal merangkul, kami mencoba untuk merangkul warganet juga ya. Metro TV mengadakan polling, kita boleh tampilkan teman-teman. Jadi kami punya 4 pertanyaan ketika di hari pertama kampanye seperti ini ya. Nah ini adalah yang pertama, kita boleh tampilkan full di layar. Ini berkenaan dengan apakah saat ini visi dan misi capres-cawapres sudah tersampaikan dengan baik? Atau bahasanya adalah, ini warganet udah ngerti belum sih ide gagasannya apa? Jawabannya, Kang, jadi 39% ini menyatakan belum, yang menyatakan sudah adalah 12%, dan yang bilang bahwa atau setuju dengan capres ini masih cenderung pencitraan dibanding bahas ide dan gagasan, itu adalah 49%. Kita bergeser ke polling berikutnya. Nah, ini adalah
apakah capres dan cawapres seperti apa yang mewakili Anda? Yang pertama pertanyaan kami adalah punya ide dan gagasan matang soal negara. 2, yang jago gimmick sama ramah dengan medsos. Jawabannya ini jomplang sekali nih, Kang. 93% itu menyatakan bahwa mereka lebih memilih capres yang punya ide dan gagasan matang soal negara, bukan capres yang jago gimmick. Oke, kita bergeser ke polling berikutnya. Apakah menurut Anda capres dan cawapres saat ini sudah mewakili suara generasi muda? Ini agak simbang-simbang ya Kang ya. Jadi ada yang bilang belum, yang ada yang bilang sudah, yang sudahnya bilang 32%, yang belum bilang 39%, yang merasa masih ada jarak itu adalah 30%. Satu lagi kita tampilkan pollingnya. Memasuki masa kampanye, menurut Anda isu apa yang seharusnya lebih diperhatikan dari paslon? Penegakan hukum, keamanan dan HAM, kemudian energi hijau dan lingkungan, atau kesejahteraan masyarakat dan ekonomi. Ternyata lebih banyak memilih 53% itu kesejahteraan masyarakat dan ekonomi. Ini menarik karena beberapa kali itu paslon sering dikritik berkenaan dengan mereka tidak paham soal energi hijau. Tapi ternyata ketika polling justru lebih ke ekonomi. Itu hasil temuannya ya. Oke, Kang Dadan, jadi temuan-temuan dari Cakradata apa selain yang tadi sudah dipaparkan? Betul. Ini Mas Sagi sebetulnya idealnya kalau tadi ada pertanyaan yang kedua itu ke capres-cawapres yang punya gagasan dan ide yang lebih diminati sama juga yang jago gimmick. Idealnya sebetulnya adalah punya gagasan dan juga jago gimmick juga. Oke, karena dilebur ini itu ya. Dilebur jadi hal yang ideal. Karena bicara tentang gagasan tentu ini menjadi satu hal yang tentu menjadi keharusan ya bagi para capres-cawapres menawarkan gagasan, merangkul berbagai macam elemen masyarakat dengan keterwakilan di program maupun juga janji-janji politiknya. Tapi gimmick ini menjadi satu hal yang penting juga untuk bisa dielaborasi dengan gagasan tadi. Karena gimmick ini kan bicara tentang bagaimana penetrasi para kandidat capres-cawapres ini untuk bisa menyasar tadi community para milenial dan juga Gen Z yang ternyata banyak sekali preferensinya mereka. Kalau bicara tentang komunitas hal itu. Jadi sebetulnya saya merespon hal itu adalah tentang bagaimana seharusnya capres-cawapres bisa mengkombinasikan hal itu secara ideal. Gagasan menjadi satu hal yang harus dikedepankan tentunya. Yang kedua adalah ide kreativitas dari para tim pemenangan dari masing-masing capres-cawapres ini untuk bisa mengemas supaya gimmick-gimmicknya bisa masuk dan lebih relevan kepada mereka. Menarik, menjangkau pemilih yang baru. Karena milenial dan Gen Z ini memang betul pada akhirnya juga mereka akan sangat lebih menerima ya konteks politainment mungkin ataupun politik entertainment. Seperti itu. Jadi politainment ini tapi kan harus bagaimana dari pihak kandidat capres-cawapres juga tidak serta-merta bias untuk bagaimana hanya kepada aspek entertainment-nya, tapi aspek gagasan dan juga politiknya itu ternyata tidak dikedepankan. Jadi idealnya kedua hal itu harus bisa dikedepankan, Mas Anggi. Kang, bicara soal bias ya. Jadi apakah teman-teman Cakradata ini melihat pola pemilu kita tahun ini dengan sebelumnya itu memiliki pola yang sama dalam hal cyber army, buzzer, pendukung-pendukung yang fanatik? Betul. Itu bagaimana terlihat oleh Cakradata? Baik, kami menganalisis hal ini, Mas Anggi, dari pola pergerakan dari tim Cyber Army ya, yang biasanya memang masyarakat lebih kenal dengan istilah buzzer dan sebagainya, kawanannya. Nah, ada beberapa hal yang membedakan sebetulnya untuk bicara kondisi existing saat ini ya, khususnya di analisis kami di tanggal 1 sampai 21 November kemarin. Jadi kami melihat bahwa pergerakan itu sudah ada dan sudah masif, bahkan mungkin dari setiap masing-masing capres-cawapres pun juga tingkat fanatisme dan juga tim buzzernya sudah terorkestrasi dengan baik. Namun ada hal yang menjadi catatan, ketika di 2019 mungkin impact ataupun juga dampak dari pergerakan Cyber Army ini punya crisis damage yang begitu besar antar satu paslon dengan paslon yang lainnya, sehingga tadi berdampak terhadap polarisasi, tadi ngebangun terkait dengan isu-isu negatif berkaitan politik identitas dan sebagainya. Namun kalau kita lihat di kecenderungan saat ini, di saat ini menjelang 2024 di November ini, sejauh ini adalah peran-peran Cyber Army ini sudah hidup, tapi dalam artian mereka lebih kebanyak membangun citra positif dari masing-masing kandidat capres-cawapres ya. Makanya tadi di temuan kami disebutkan bahwa pergerakan Cyber Army ini belum pada tahapan berdampak terhadap krisis ataupun juga polemik ya yang dialami oleh masing-masing di kandidat capres-cawapres. Saya kira hal ini juga tentu kalau ke depan menjadi satu hal yang positif agar ya meminimalisir terhadap tingkat polarisasi yang bisa terjadi di antara ketiga hal ini. Tapi kita melihat sudah ada arah ke sana ya. Jangan sampai kejadian lagi. Kalau sudah ada tentunya Mas Anggi, tapi dominansinya sejauh ini memang belum sampai pada tahapan yang membuat satu kandidat dan juga 2 ataupun 3 kandidat yang lainnya akhirnya itu menjadi satu hal krisis karena negatif campaign ataupun juga black campaign seperti itu. Kang Dadan, terakhir nih Kang, dari data yang dibaca oleh teman-teman Cakradata ya, sebenarnya dari warganet itu atau engagementnya lebih tinggi mana ketika si capres itu responsif, reaktif terhadap suatu isu,
atau yang chill dulu, tenang dulu, baru nanti kemudian ditangani oleh mungkin juga bukan dia, mungkin Betul. gitu. Ya. Seperti apa? Sejauh ini memang kalau warganet karena kan sangat dipengaruhi banyak oleh fenomena-fenomena opini yang berkembang di jagat maya ya. Jadi memang tingkat pergerakan percakapan, lalu juga engagement interaction di media sosial itu memang kalau untuk bagaimana kita menjustifikasi berdampak terhadap efek elektoral itu harus bisa diuji secara saintifik tentunya hal tersebut. Namun di sisi lain bahwa perkembangan opini yang berkembang saat ini itu memang akan sangat-sangat berpengaruh juga tentunya dalam konteks si kandidat dan juga capres-cawapres inilah untuk bagaimana mereka juga meningkatkan awareness-nya, lalu juga mereka tentu yang lebih diminati oleh para kalangan warganet itulah lebih kepada aspek yang responsif tentunya. Oke, satu hal yang menarik tadi adalah politainment, ini istilah yang baru begitu. Kang Dadan, terima kasih. Terima kasih Mas Anggi. Kami akan terus tunggu data-data pembacaannya terhadap tren dan juga sentimen sebenarnya ya. Begitu. Oke, pemirsa itu dia tadi. Jangan lupa hari pertama kampanye tadi sudah dijelaskan, sudah ada pollingnya juga bahwa kita sebagai calon pemilih juga jangan lupa untuk mengkaji lagi apa sebenarnya ide dan gagasannya. Begitu. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, berikut kami hadirkan apa saja aturan dan metode baku dalam berkampanye di pemilu yang tertuang dalam peraturan KPU tahun 2023. Oke pemirsa, yang Anda saksikan adalah metode kampanye pemilu. Tadi sudah ada pertemuan terbatas, kemudian pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu. Ya, dan juga ada pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum dan media sosial. Bicara soal media sosial, tadi sempat ada perbincangan dengan Cakra Data bahwa sebenarnya kalau kita tadi membuat polling dari Metro TV berkenaan dengan pilih presiden atau capres yang jago gagasan dan matang soal ide atau yang jago gimmick dan ramah medsos, dan ternyata jawabannya menurut Cakra Data baiknya digabungkan. Politainment istilahnya. Jadi gimmick dan gagasan digabung. Oke. Dan saat ini juga masih banyak tim kampanye dari paslon yang belum menangkap dengan baik apa yang terjadi di medsos. Sehingga ini perlu menjadi PR untuk di hari pertama kampanye sampai hari terakhir nanti ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Iya, dan media sosial juga merupakan salah satu platform yang kemudian memang identik dengan pemilih muda seperti itu. Betul. Ya, Gen Z dan juga Gen milenial yang menjadi dominan pemilih di pemilu 2024. Dan tadi pada saat perbincangan dengan para tim ses juga memang ada strategi pendekatan khusus bagaimana meyakinkan para pemilih muda ini lewat platform digital yang memang selama ini identik dengan para pemilih muda. Oke, ya, pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai hari pertama masa kampanyenya di Merauke, Papua. Di Papua, Ganjar disambut antusias oleh warga dan juga menyanyikan dan menarikan tarian khas suku Asmat. Mengawali masa kampanye, calon presiden Ganjar Pranowo disambut meriah dan antusias ribuan masyarakat saat tiba di Bandara Mopah, Merauke, Papua Selatan. Kedatangan Ganjar disambut tarian khas suku Asmat. Tak hanya itu, Ganjar juga diberikan mahkota dan noken yang disematkan oleh tokoh masyarakat setempat.
Ribuan masyarakat juga meneriakan nama Ganjar dan dukungannya kepada Ganjar untuk menjadi Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029. Pak Ganjar orangnya baik, ke Papua pada umumnya luar biasa. Artinya beliau punya pendekatan terhadap masyarakat dan juga mahasiswa-mahasiswi yang ada di tanah Papua memang luar biasa, sangat luar biasa. Jadi kami dari mahasiswa Hasmat, kami siap untuk menjemput dengan atraksi yang kami sudah siapkan. Atraksinya ya nanti setelah beliau tiba, nanti ada komunikasi pakai bahasa, tetapi nanti ada yang nanti diterjemahkan. Nah, setelah kita jemput dengan tarian sudah langsung kita antar kembali ke mobil. Harapannya ya ketika beliau terpilih sebagai presiden, harapan kami harus bisa ada kunjungan pendekatan antara mahasiswa masyarakat di tanah Papua sendiri. Lebih diperhatikan. Ya, lebih perhatikan. Kedatangan Ganjar di Bumi Cendrawasih menandai awal dari serangkaian kegiatan kampanye yang akan dilakukannya di berbagai daerah di Indonesia. Ganjar yang memiliki pengalaman sebagai Gubernur Jawa Tengah dan anggota DPR ini memanfaatkan momen kampanye ini untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat Papua Selatan. Selain berbicara tentang program-programnya, ia juga akan menyerap langsung aspirasi masyarakat. Dalam kampanye kali ini, Ganjar didampingi diantaranya oleh Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, hingga Angela Tanusudibyo dan Gatot Edi Pramono. Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Ya pemirsa, ini dan juga Anggi, ini memang hari pertama kampanye dimulai. Kita tadi lihat bagaimana kemudian Ganjar memulai kampanye di Merauke. Sementara paslon lain juga sudah memulai di sejumlah daerah ya Anggi ya. Dan ini juga salah satu gambar terkini yang kami tampilkan. Ya, kita lihat di layar kaca ini adalah situasi terkini di mana calon presiden Anies Baswedan turun langsung ke lapangan, yaitu ke Kampung Tanah Merah untuk menyapa para warga di kampanye perdana ataupun kampanye hari pertama hari ini. Kampanye sendiri akan berlangsung dalam 75 hari ke depan dari mulai hari ini 28 November sampai 10 Februari 2024 mendatang. Ya, bicara soal hari pertama, tadi kita juga sudah melihat
Kalau Anies ada di Jakarta, Gus Imin ada di Jombang, begitu. Kemudian Prabowo Subianto berada di Jakarta, Gibran berada di Solo, Ganjar tadi kita sudah melihat ada di Merauke, dan Mahfud MD itu ada di Aceh. Semua menyebar ya. Hari pertama padahal. Ya. Sejumlah daerah kemudian didatangi oleh para paslon, capres dan cawapres karena memang sudah saatnya ataupun sudah masuk dalam masa kampanye, masa untuk kemudian meyakinkan publik mengenai ide gagasan yang ditawarkan oleh para paslon ini, seperti itu, Anggi. Ya, sekali lagi hari pertama kampanye, mari kita maksimalkan mulai hari ini untuk tahu apa ide dan gagasan dari paslon-paslon yang ada. Dan juga kita memanfaatkan baik sekali untuk medsos untuk sudah jangan berantem. Kita bikin kampanye yang positif saja. Politik riang gembira seperti itu betul. ya. Ya, dan informasi tadi juga mengakhiri perjumpaan kita dalam live event kampanye pemilu. Saya Anggi Hasibuan. Dan saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.